Sementara itu pergerakan saham milik Taipan Prayogo Pangestu, PT Chandra Daya Investasi Tbk atau CDIA kembali menyentuh level auto reject atas atau ARA pada perdagangan di hari Senin kemarin. Ya, harga saham CDIA di Senin diperdagangkan di level 1.215 per saham atau melonjak 24,62% dari perdagangan sebelumnya. Ini artinya sejak melantai di bursa melalui initial public offering, saham ini telah melonjak 374,61%. Pergerakan saham milik Taipan Prayogo Pangestu PT Chandra Daya Investasi Tbk atau CDIA kembali menyentuh level auto reject atas atau ARA pada perdagangan Senin kemarin. Harga saham CDIA di Senin diperdagangkan di level 1.215 per saham atau melonjak 24,62% dari perdagangan sebelumnya. Ini artinya sejak melantai di bursa melalui initial public offering, saham ini telah melonjak 374,61%. Bursa Efek Indonesia sebelumnya telah membuka suspensi saham CDIA pada perdagangan Jumat pekan lalu. Sehari sebelumnya pada hari Kamis pekan lalu, Bursa Efek Indonesia sempat menghentikan sementara perdagangan saham tersebut. Secara aksi korporasi, CDIA memperkuat kapabilitas bisnis logistiknya melalui penambahan 2 kapal chemical vessel berkapasitas 9.000 deadweight tonnage atau DWT. Kapal yang saat ini sedang dalam tahap pembuatan di Jepang dirancang khusus mendukung pengangkutan bahan kimia di jalur pelayaran domestik dan internasional. 2 kapal baru CDIA akan berbendera Indonesia untuk mendukung jalur distribusi dalam negeri dan juga berbendera internasional guna melayani rute lintas negara. Strategi pengoperasian ini dirancang untuk mengoptimalkan efisiensi operasional sekaligus memastikan kepatuhan terhadap regulasi maritim yang berlaku, baik di perairan domestik maupun internasional. Kepemilikan 2 kapal baru ini akan meningkatkan fleksibilitas dan kapasitas layanan logistik CDIA, baik untuk pasar domestik maupun internasional. Penambahan 2 kapal chemical vessel ini tentu dapat memperkuat CDIA dalam membangun rantai pasok bahan kimia yang andal dan berkelanjutan. Berbagai sumber IDX Channel. PT Garuda Indonesia Tbk atau GIA memperoleh peringkat kredit ID BBB dengan prospek stabil dari PT Pemeringkat Efek Indonesia atau Pevindo. Ya, peringkat ini mencerminkan peran strategis Garuda Indonesia bagi pemerintah Indonesia. PT Garuda Indonesia Tbk atau GIAA memperoleh peringkat kredit ID BBB dengan prospek stabil dari PT Pemeringkat Efek Indonesia atau Pevindo. Peringkat ini mencerminkan peran strategis Garuda Indonesia bagi pemerintah Indonesia. Pevindo menyebut Garuda Indonesia memiliki kekuatan posisi bisnis serta jaringan rute penerbangan yang luas. Namun demikian, Pevindo menyoroti peringkat Garuda Indonesia masih dibatasi sejumlah faktor, termasuk profil keuangan yang lemah, ketatnya persaingan industri, serta sifat industri penerbangan yang sangat siklikal. Menurut Pevindo, peringkat GIAA dapat ditingkatkan apabila perusahaan mampu memperkuat kinerja keuangan seperti meningkatkan yield secara berkelanjutan, menurunkan rasio utang, serta memperkuat cakupan arus kas. Selain itu, pelaksanaan strategi pengurangan utang dan peningkatan metrik kredit juga akan menjadi faktor pendukung kenaikan peringkat. Sebaliknya, peringkat bisa diturunkan jika terjadi penurunan kinerja operasional yang signifikan, seperti merosotnya jumlah penumpang, tekanan pada tarif penerbangan, atau meningkatnya biaya operasional yang berdampak pada profitabilitas dan arus kas. Penurunan juga dapat dipicu jika dukungan pemerintah melemah, mengingat peran strategis pemerintah dalam struktur pemegang saham dan operasi Garuda Indonesia. Peringkat kredit ini menurut Pevindo akan berlaku pada 27 Mei 2025 hingga 1 Mei 2026. Adapun rating ID BBB Garuda Indonesia tidak berubah dari sejak Juli 2024. Namun rating ini menurun dari Februari 2018, berada di ID BBB+ dengan outlook stable. Garuda Indonesia masih mencatatkan rugi bersih sebesar 76,5 miliar rupiah dengan pendapatan sebesar 723,6 miliar rupiah. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, konglomerat Prajogo Pangestu memborong saham emiten energi terbarukan miliknya yakni PT Barito Renewables Energy Tbk atau BREN dengan nilai transaksi mencapai 23,83 miliar rupiah. Prayogo memborong 3 juta unit saham BREN pada 21 Juli 2025 yang dijalankan di harga Rp7.944 per saham. Korporat Sekretari Barito Renewables Energy Agus Sandi Widianto mengungkapkan bahwa tujuan transaksi adalah
untuk investasi pribadi. Seiring dengan pembelian saham tersebut, kepemilikan Prayogo di saham Brand secara pribadi kian tebal menjadi 138,45 juta unit saham atau setara dengan 0,1%. Sebagai catatan, selain melalui kepemilikan pribadi, Prayogo juga menggenggam saham Brand melalui Green Era Energy PTI dan PT Barito Pacific Tbk, di mana Green Era tercatat menggenggam 31,57 miliar unit atau 23,6%, sedangkan Barito Pacific menggenggam kepemilikan 86,51 miliar unit atau setara dengan 64,66%. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mencatat penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR pada semester 1 tahun ini mencapai 132 triliun rupiah. Iya, angka ini terdiri dari KUR produksi yang meningkat 60% menjadi 79,6 triliun rupiah. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebutkan bahwa dari sisi pembiayaan secara kuantitas realisasi penyaluran KUR nasional hingga 2 Juli 2025 mencapai 132,7 triliun rupiah. Dengan penerima manfaat dari program KUR mencapai 2,29 juta orang. Sedangkan secara kualitas penyaluran KUR tahun 2025 ke sektor produksi mencapai 59,9% atau sebesar 79,6 triliun rupiah. Dengan capaian ini, pemerintah akan terus memperkuat kolaborasi lintas sektor, termasuk kementerian lembaga untuk mendongkrak kinerja UMKM melalui perluasan fasilitas, kemudahan perizinan, sertifikasi, dan pembiayaan usaha bagi UMKM agar semakin berdaya saing, produktif, dan mampu membuka lapangan kerja berkualitas. Hari ini, KUR produksi yang tersalurkan total di angka 79,6 triliun dengan persentase 59,97%. Artinya kurang 0,003 lagi secara persentase, dan ini bagi kami yang selama ini di angka 56-57% dan kita sudah mengarah ke sana. Baik pemirsa, sebelum kita akhiri Market Plus pada hari ini, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana pergerakan IHSG sejauh ini. Jadi per pagi hari ini pemirsa, IHSG tampaknya masih menguat 0,55% ke 7.439,2. Kemudian kita lihat di sini ada top gainers datang dari WIFI, Inet, Brand, ADRO, Dewa, BRPT, dan top losers datang dari SSIA, TUWR, Bilog, TCPI, dan juga Mina. Oke, pergerakan sektoral dipimpin oleh 3 sektor. Setidaknya ada infrastruktur yang memimpin penguatan dengan penguatan 3,59%. Kemudian juga ada sektor teknologi 1,35% dan basic industry 1,02%. Sementara saham-saham ataupun sektor-sektor yang mengalami pelemahan signifikan di antaranya adalah cyclical yang melemah 0,17%. Kemudian sektor kesehatan melemah 0,14%.